Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wal afiyah wa kaifa bikum? Alhamdulillah bi khair. Wa barakallahu fiikum. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu, dan masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita semua. Tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib, dan insyaallah kita sekarang belajar melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Khulasatu Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, marilah kita memulai pelajaran kita dengan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Tafadhalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Masya Allah, banyaknya air nih. Ya, alhamdulillah. Kita masuk ke pelajaran keberapa sekarang? Nah, Ad-Dars As-Saniyata wal Wathalathun. Nah, pelajaran yang ke-32 ya. Wafatu ammihi. Baik, ini masa-masa yang sulit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kita membaca dan ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dars As-Saniyata wa Salasun. Wafatu ammihi. Al-awwal. Ba'da wafati Sayyidati Khadijata binahwi syahrin tuwfiya ammuhu Abu Talib fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sani wasamma dhalikal ama amal huzni li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu. As-salis wa kana ammuhu ya'taqidu sidqa ma jaa bihi ar-rasulu illa annahu lam yantiq bisyahadati ila akhir lahzatin min hayatihi khaufan min ta'yiri Quraisyin. Ar-rabi' wa fihi unzila
Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinna Allah yahdi man yasha. Walakinna Allah yahdi man yasha. Fanas'alullaha Fanas'alullaha an yukhaffifa anhu an yukhaffifa anhu ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sekarang Ustaz minta satu orang baca ya, yang kelas satunya, yang kelas 7 ya. Siapa yang merasa kelas 7? Ya, dari ujung sana, silakan. Fadhal. Mas Muka. Mas Muka. Naam. Khalil. Khair. Fadhal Khair. Khair, barakallahu fiik. Fadhal. Iqra. Hada ad-dars. Naam. Barakallahu fiik. Syukran katsiran. Baik ya, pelajaran ke-32 wafatu ammihi. Tulis artinya. Ya, wafatu ammihi, wafatnya pamannya. Wafatnya pamannya. Pamannya siapa ini? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengucapkan nama Nabi, maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengarkan nama beliau disebutkan, ucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli ala Muhammad ya atau sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya ya sebagai umatnya. Baik, wafatnya pamannya. Al-awwal yang pertama, ba'da, setelah ya, wafatihi, wafat, setelah wafat as-sayyidah. As-sayyidah itu artinya pemimpin perempuan. Sayyid, kalau sayyid pemimpin laki-laki. Ya, kita sering biasa mengatakan Sayyidina Muhammad, pemimpin kami. Itu Muhammad ya. Rasulullah maksudnya. Sayyidati Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah. Siapa ini Khadijah? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binahwi kira-kira. Binahwi kira-kira. Syahrin, ya sebulan. Insyaallah. Tuwfiya, wafat. Ya, tuwfiya, wafat. Ammuhu, pamannya. Ammuhu, pamannya. Abu Talib. Abu Talib. Ya. Fahazina, maka hazina, hazina bersedih. Kalau menangis apa? Saya suka menangis di sini. Kalau menangis apa? Bahagia. Jangan suka menangis ya, karena sudah besar. Ya. Kalau umur 5 tahun ya, ditinggal ibunya ya suka menangis. Tapi kalau sudah kelas 1 SMP, yang suka menangis ya. Menangis ya, itu wajar kalau kita menangis ya. Tapi ya kalau kita menangis karena rindu kepada orang tua, doakan orang tua ya. Karena orang yang menuntut ilmu, insya Allah doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Doakan orang tua. Baik. Hazina, bersedih. Alaihi, ala hi, artinya ya. Alaihi,
atasnya. Ar-Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua, sama disebut, ya. Bisa juga sumia disebut, sama wa sama. Menyebut, ya, sama menyebut, ya. Zalika, apa itu zalika? Itu untuk menunjukkan jauh atau dekat. Jauh, ya, jauh. Al-amah, al-am tahun, amah, ya, amah. Apa bedanya al-amah dan amah? Iya, alif lam, coba alif lamnya. Tapi apa bedanya? Kalau al-amah itu dia ma'rifah. Sudah belajar toh? Kalau amah dia nakirah. Sudah belajar? Sudah, ya? Ma'rifah dan nakirah. Kenapa dia pakai alif lam mim? Karena sudah dikenal tahunnya. Ya. Kalau saya bilang ustazun, al-ustaz, ustazun itu seorang ustaz. Karena al-ustaz, ustaz itu. Ya, itu ya. Sudah jelas yang mana orangnya. Kalau masjid, masjidun, sebuah masjid. Tapi kalau al-masjid, masjid itu, ya. Kitabun, sebuah kitab, sebuah buku. Al-kitabu, buku itu. Jadi kalau dia menggunakan alif lam mim berarti dia sudah diketahui zatnya, bendanya atau orangnya. Tapi kalau misalnya dia tidak menggunakan alif lam mim belum diketahui. Namanya apa? Nakira. Kalau yang pakai alif lam mim ma'rifah, ya. Ya, sedikit-sedikit belajar, ya. Al-ama tahun itu, ya. Al-ama itu tahun itu. Ama tahun saja, ya. Ama al-huzni duka cita, ya. Sedih. Jadi di sini amal huzni, tahun duka cita. Amal huzni ini apa nih? Jenisnya apa nih? Kalimat apa ini maksudnya? Hah? Mudhaf ilai. Ya. Ya. Li'annahu hanya karena dia, karena hu dia, siapa dia ini? Rasulullah. Faqada, apa itu faqada? Kehilangan. Kalau faqad maka sungguh, ya. Sungguh. Kalau faqada kehilangan. Jadi hati-hati, ya. Lihat nanti konteks kalimatnya. Faqada fihi, di dalamnya zaujahu, istrinya, ya. Wa ammahu, dan pamannya. Ya. Yang ketiga, ammahu wa ammahu, zaujah istri, ammu amma paman. Tiga, wa kana ammuhu, adapun wa dan kana, adapun ammuhu pamannya, ya'taqidu ia meyakini,
Ya, ya'taqidu, meyakini. Sidqa. Apa itu sidqa? Shadaqah. Sidqa itu kebenaran. Kalau sedekah shadaqah pakai ha, pakai tak marbuta. Sidqa kebenaran. Kebenaran. Sidqa kebenaran. Ma apa-apa ja'a telah datang bihi dengannya ar-rasul, yaitu rasul itu maksudnya Rasul Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Illa anna. Kalau illa apa artinya? Kecuali. Kalau illa anna kalau digabung menjadi hanya saja. Nah, hanya saja. Kalau sesuatu illa anna, ya hanya saja. Ya. Illa annahu hanya saja, ya lam tidak, belum, yantiq ya menyebutkan dari kata nataqa yantiqu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu, dan tidaklah yantiqu yang dikatakan ya oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya, illa wahyu yuha, kecuali dari wahyu Allah. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi itu bukan hawa nafsu tapi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bisyahadati, dengan bersyahadat, dengan penyaksian. Ila ke akhir lahzatin. Apa itu lahzah? Lahzah itu waktu. Hadhihi lahzah, waktu sekarang. Waktu. Min hayatihi, min dari hayatihi kehidupannya. Khaufan, takut atau khawatir. Min dari ta'yirin, apa itu? Celaan. Quraisyin, orang-orang Quraisy. Oke. Yang keempat, wa fihi, dan di dalam apa, karena ini ya apa ya di dalamnya, karena beliau maksudnya ini ya, karena beliau ini maksudnya karena Abu Talib, unzila telah diturunkan ya, telah diturunkan. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Sudah apa ya? Baru awal ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau la tahdi, tidak dapat memberikan petunjuk hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai ya. Walakinallaha, akan tetapi Allah lah yahdi, yang akan memberikan petunjuk, man yasha, kepada orang-orang yang dikehendakinya ya, begitu. Jadi Allah tidak akan apa, kita itu tidak bisa memastikan seseorang itu menerima Islam atau tidak, tapi tergantung nanti Allah yang membukakan hatinya atau dia sendiri yang membukakan hatinya gitu. Karena manusia itu diberikan apa istilahnya, diberikan kemampuan untuk menolak atau menerima. Baik ya. Ini catat dari surat Al-Qasas ayat 56.
Fanas'alu, fa maka nas'alu, kami atau kita memohon, bertanya, memohon maksudnya di sini. Allah, kepada Allah, an, agar yukhaffifa anhu, agar maksudnya meringankan, maksudnya apa? Meringankan siksanya, ya. Anhu, atasnya, darinya, maksudnya siksaannya Abu Thalib, karena Abu Thalib ini masuk neraka. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah meringankan siksaannya. Ma'a baqiyati aqaribihi, bersama baqiyati yang lain-lain atau sisanya yang lain-lain. Aqaribihi, kaum kerabatnya, maksudnya kerabatnya Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam. Baik ya. Sekarang kita bacakan, langsung kita terjemahkan secara umum ya. Baik. Pelajaran ke-32. Wafatu ammihi. Wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal, yang pertama, ikut semua ya, jangan ada yang diam. Ba'da wafati sayyidati Khadijata, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, binahwi syahrin, kira-kira sebulan, tuwfiya ammuhu Abu Thalib, maka wafatlah pamannya yaitu Abu Thalib. Fahazina alaihi Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih atasnya. Yang kedua, wasamma dzalikal ama, tahun tersebut orang-orang menyebut tahun itu amal huzni, sebagai tahun duka cita. Jadi bisa juga disebut tahun kesedihan ya, karena orang yang berduka cita kan pasti bersedih kan. Adakah orang berduka cita yang tertawa? Ya, oh, kenapa kau ketawa-ketawa? Meninggal bapakku. Itu kan orang gila namanya ya. Kenapa ketawa? Meninggal mamaku, namanya. Itu namanya orang gila itu ya. Ya, pasti orang bersedih ketika meninggal ayahnya, ibunya ya. Pasti dia bersedih. Nah, yang kedua, sorry. Li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu, karena beliau kehilangan istri dan pamannya. As-salis, yang ketiga. Wa kana ammuhu, adapun pamannya, ya'taqidu sidqa, meyakini kebenaran, ma ja'a bihi rasulu, apa yang datang bersama Rasul. Apa maksudnya Al-Quran ya? Illa annahu, hanya saja beliau, lam yantiq, tidak pernah mengucapkan bisyahadati ila akhiri lahzatin min hayatihi, syahadat sampai akhir waktu kehidupannya.
khaufan min ta'yiri Quraisyin, karena takut akan celaan orang-orang Quraisy. Ar-Rabi', yang keempat, wa fihi unzila, karena inilah Allah menurunkan ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka yang dikehendakinya. Ya. Fanas'alullaha, maka kita meminta kepada Allah, an yukhaffifa anhu, agar diringankan siksaannya, ma'a baqiyati aqaribihi sallallahu alaihi wasallam, bersama kaum kerabatnya yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz jelaskan ya. Jadi setelah wafatnya istri beliau, maka sebulan kemudian ya meninggallah pamannya Abu Thalib ya. Abu Thalib ini adalah paman yang selalu ya melindungi dakwah beliau. Kemanapun beliau pergi maka beliau melindunginya. Apapun kondisinya, Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah. Ya, ketika Nabi ditolak, Abu Thalib yang menolong beliau. Ketika Rasulullah dicela oleh orang Quraisy, maka Abu Thalib yang membela beliau. Ketika orang Quraisy datang kepada Abu Thalib untuk Nabi menghentikan dakwahnya, Abu Thalib lah yang kemudian membela Rasulullah. Ya, makanya beliau fahazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sangat sedih dengan kehilangan pamannya ini. Ya, nah setelah pamannya ini meninggal dunia, ya, maka orang-orang Quraisy semakin kuat penyiksaannya kepada Rasulullah, semakin mencela Rasulullah. Bahkan di sini Ustaz kebetulan bawa bukunya ya. Orang-orang dulu waktu masih ada istrinya, masih ada pamannya yang membela Rasulullah, orang semua segan untuk mengganggu Nabi. Tapi setelah keduanya meninggal dunia, wafat, ya, maka semua orang-orang Quraisy yang mereka semakin berani untuk mengganggu Nabi. Ya, nah, misalnya, ya ini saya sebutkan, beliau dianiaya oleh Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi, ya, pamannya Nabi, paman langsungnya Nabi, ya. Nah, istrinya namanya Ummu Jamil, ya. Nah, ini biasanya Ummu Jamil ini dia biasanya membawa duri yang disebar di jalan di mana Nabi lewat. Itu Ummu Jamil. Jadi di mana Nabi lewat itu disebarkan duri-duri. Supaya apa? Supaya Nabi menginjak duri-duri itu, ya. Bahkan ini Ummu Jamil rela menjual kalungnya, ya, untuk apa? Biaya, ya, untuk biaya mengganggu Rasulullah, gitu. Jadi itu Ummu Jamil. Dia jual kalungnya supaya apa? Membayar orang-orang untuk mengganggu, mencela, ya, menyiksa Rasulullah SAW, ya. Begitu, ya. Demikian juga suaminya Abu Lahab, makanya disitulah turun surat Al-Lahab, ya. Tapi ingat, meskipun turun surat ini, Nabi sangat jarang membaca surat ini. Kenapa? Karena surat ini berkaitan dengan pamannya beliau, ya. Jadi memang Abu Lahab ini jahat, tapi Nabi juga namanya juga paman, ya, biasanya masih sayang kepada pamannya. Maka Nabi itu jarang membaca surat Abu Lahab, Al-Lahab ini. Karena kalau dia baca sedih dengan pamannya.
gitu. Nah, itu Abu Lahab. Kemudian juga ada namanya Umayyah bin Khalaf. Itu biasa juga mencela Nabi, ya. Nanti turunlah ya wailul likulli humazatil lumaza. Itu Umayyah bin Khalaf. Jadi dia selalu mencela Nabi, mengumpat Nabi, ya. Kemudian Abu Jahal juga selalu mencela Rasulullah, ya. Bahkan Abu Jahal bilang begini, demi Allah Muhammad, kalau kamu tidak berhenti mencela Tuhan kami, maka kami akan mencela Tuhanmu. Maka turunlah kemudian ayat, ya, yang melarang Nabi mencela Tuhannya orang lain, ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak mencela Tuhan kita. Itu dalam surat Al-An'am ayat 108, ya. Nah, kemudian apa ini? Akhnas bin Syuraik, ya. Ini Akhnas bin Syuraik. Ini juga selalu mencela Rasulullah, ya. Nah, kemudian juga ada namanya Al-Walid bin Mughirah. Ini ahli syair di masa Rasulullah. Dia selalu bilang, kenapa itu Muhammad yang diturunkan wahyu? Nah, saya ini lebih pintar dari Muhammad, ya. Maka turunlah surat Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32 tentang dia, ya. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id. Ini Uqbah bin Abi Mu'id ini pernah suatu ketika Nabi sedang menjelaskan dalam sebuah majelis bersama para sahabat. Dia datang langsung meludahi Nabi. Nabi diludahi mukanya oleh ini Uqbah bin Abi Mu'id ini, ya. Kemudian ada Ubay bin Khalaf, ya. Nah, jadi kalau Ubay bin Khalaf ini biasanya dia, ya, menyebarkan, ada tulang-tulang dihancurkan, kemudian dia sebarkan ke wajah Rasulullah, ya. Ada juga Nabi dihina, dianiaya oleh para tetangga beliau, ya. Biasa ya tetangga-tetangga itu mereka, ya, melemparkan kotoran dan najis ke rumah beliau, dalam rumah beliau. Itu. Nabi pokoknya disiksa betul, maksudnya dicela, dihina, bahkan ya semakin diperlakukan yang tidak baik, ya, oleh orang-orang Quraisy ketika paman dan istri beliau sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian yang kedua, wasamma dzalikal ama amal huzni, maka disebutlah tahun itu sebagai tahun duka cita, ya. Li'annahu faqada fihi zawjahu wa ammahu. Kenapa? Karena beliau kehilangan siapa ini? Istrinya dan pamannya ketika itu. Jadi sangat-sangat kehilangan. Ya, kita tunggu sampai selesai azan, ya. Ya, kita lanjutkan, ya, sedikit lagi. Ya, disebut sebagai tahun duka cita karena kesedihan yang sangat mendalam meninggalnya istri dan paman beliau, ya, sehingga disebut sebagai tahun duka cita. Kemudian wa kana ammuhu ya'taqilu sidqa. Pamannya itu yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Akan tetapi beliau itu tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara, ya, yang menjadi kunci dari setiap amal kita diterima oleh Allah itu adalah dua kalimat syahadat, ya. Jadi kalau ada orang kafir misalnya melakukan amal soleh, dia setiap hari menyumbang, ya, berbuat kebaikan, maka di hadapan Allah itu amalnya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara dua kalimat syahadat ini adalah syarat bagi seseorang untuk diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dua kalimat syahadat. Nah, maka Abu Thalib ini karena beliau tidak mengucapkan kalimat syahadat, karena sampai di akhir hayatnya, ya, dia tidak mengucapkan itu. Kenapa? Karena khawatir, ya, celaan orang Quraisy. Jadi ketika di akhir hidupnya itu, hampir di akhir kehidupannya beliau, Nabi mengatakan begini, kan beliau sakit keras, ya. Lalu dikatakan, panggil dulu Muhammad, ya, panggil dulu keponakan saya untuk untuk mengadakan perjanjian. Nabi datang, kemudian perjanjiannya ditolak, ya. Karena Nabi ketika itu menawarkan kepada orang Quraisy untuk beriman, tapi mereka tidak mau. Maka Nabi mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah dua kalimat
yang dengan dua kalimat ini aku akan menjadi saksi atau di hadapan Allah nanti di hari kiamat, ya. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di samping pamannya ada Abu Jahal. Dia bilang, Muhammad, kau tidak yakin itu dengan agamanya Abdul Muttalib. Kau tidak yakin itu dengan agamanya orang Quraisy, ya. Bagaimana nanti bilang orang kalau kau masuk ke agamanya Muhammad, ya? Akhirnya tidak jadi. Ini mantongin Abu Jahal ini. Jadi suka pengaruhi orang untuk berbuat keburukan. Jadi kalau sekarang ada orang yang menghalangi berbuat keburukan, itu mungkin cucunya Abu Jahal. Ya, jadi jangan kayak Abu Jahal, ya, menghalangi orang berbuat baik. Ya. Kemudian dari sinilah Allah menurunkan surat ayatnya dalam surat Al-Qasas ayat 56. Karena sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tidak bisa kita paksa orang menerima Islam, tidak bisa. Ya, kecuali Allah membukakan hatinya, dan itu juga ada usaha dia untuk menerima hidayah itu, ya. Nah, itu wa nas'alullah an yukhaffifa anhu, dan kita memohon kepada Allah agar Abu Thalib diberikan keringanan, karena Abu Thalib itu masuk ke dalam neraka. Tapi kata Nabi, dalam surah Nabi disebutkan bahwa Abu Thalib itu di neraka yang neraka itu paling ringan siksaannya, ya. Kalau tidak salah disebutkan siksanya itu sampai di dengkulnya saja, ya. Akan tetapi ingat, siksa neraka yang paling ringan adalah ketika kita menginjak bara api dan mendidih kepala kita. Itulah siksa neraka yang paling ringan. Jadi kalau kita injak bara api, coba kalau ada yang lagi bakar-bakar kayu, ya, coba diinjak itu, lalu kalau belum terbakar itu bulan kita belum mendidih, berarti belum panas itu, ya. Nah, jadi siksaan yang paling ringan neraka itu, dan itu diberikan kepada Abu Thalib karena Nabi sendiri memberikan syafaat kepada Abu Thalib, tapi syafaatnya itu tidak menghilangkan hukumannya di neraka. Insya Allah kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya Rasul karena kita mengucapkan dua kalimat syahadat, insya Allah sampai akhir hayat kita, ya. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan keluarga beliau yang lain juga diberikan keringanan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak beriman kepada beliau, ya. Baik, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang Ustaz sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di jalan agama ini, ya. Mengajarkan kebaikan, belajar kebaikan, dan bisa mengakhiri hidup kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kita tutup majelis kita dengan membaca surat Wal 'Asr dan membaca doa kafaratul majelis. Tafadhalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fiikum.